Welcome back to Mr. Lee Channel. Have you known about this picture? Okay, good. It is our national monument, or usually called as Monas. It is located in central Jakarta, Indonesia. This obelisk was built in 1961, and the national monument is a rectangular tower with a height of 132 meters. Nah, itu adalah deskripsi singkat tentang Monas ya. Jadi ketika kita sedang bercerita tentang sesuatu benda atau suatu tempat, biasanya kita akan mendeskripsikan bentuk fisiknya. Ketika menjelaskan tentang Monas misalnya, kita akan menyebutkan tugunya yang menjulang tinggi dan dibangun tahun berapa dan lain-lain. Dalam tulisan, penjelasan semacam itu disebut sebagai teks deskripsi atau descriptive text. Jadi kali ini kita akan belajar mengenai teks deskripsi. Selain mengulas mengenai pengertian descriptive text beserta contohnya dalam bahasa Inggris, akan diberikan juga informasi mengenai fungsi, struktur teks, dan juga unsur kebahasaan yang dipakai dalam teks deskripsi ini. Oke, are you ready? Mari kita simak penjelasannya berikut ini. Descriptive text is a text which explains the characteristics of the persons, place, or things, or describing living and non-living things such as plant, animals, and etc. Jadi intinya adalah teks ini khusus menggambarkan sesuatu ya. Jadi tujuannya kurang lebih sama dengan pengertiannya tadi ya, yaitu to describe particular person, place, or things. Artinya menggambarkan secara khusus tentang seseorang, tempat, ataupun suatu benda. The structures of descriptive text consist of two parts, namely identification and description. Identification means to identifying the phenomenon to be described, atau juga pengenalan objek atau hal yang akan dideskripsikan. Lalu, description means to describing the phenomenon in parts, qualities, and characteristics, atau penginformasian ciri-ciri objek, misalnya sifat-sifat psikologis, perilaku, dari tampilan fisik, dan lainnya secara spesifik. Baik, so far so good? You get my point? Oke, sekarang mari kita lihat contoh teksnya. Ini adalah contoh teks deskripsi ya. Nah, topik yang akan dibahas dalam teks ini yaitu mengenai Kuta Beach atau Pantai Kuta. Nah, dari teks ini, paragraf pertama ini yang tadi disebut dengan identification ya, yaitu pengenalan objek atau hal yang akan dideskripsikan. Nah, pada paragraf ini adalah seputar tentang Pantai Kuta ya. Oke, lalu paragraf selanjutnya ini disebut dengan description atau deskripsi ya, yaitu menggambarkan dan menginformasikan ciri-ciri Pantai Kuta secara spesifik berdasarkan dengan keadaan dan fakta. Nah, ini kalau kita baca secara seksama, kita akan lihat atau menemukan informasi rinci tentang Pantai Kuta ya. Oke, berikutnya tentang deskripsi orang dan hewan ya.
Nah, ini adalah tentang salah satu guru ya. Kalau kita lihat dari judulnya, My Favorite Teacher. Nah, di sini dia sebut there are about 38 teachers. Berarti ada 38 ya guru di dalam sekolahnya. Tetapi yang dibahas di sini adalah salah satu guru saja ya, yaitu Mr. Lee. Oke, ini sebagai contoh saja ya. Dan di paragraf berikutnya dia mendeskripsikan, menggambarkan ciri-ciri tentang guru itu ya. Oke, kita lanjut. Nah, ini deskripsi tentang hewan ya, hewan peliharaannya. I have a stray cat as my pet. He is really playful. He loves to play with me and the new things he finds. Jadi dia ingin menceritakan atau menggambarkan tentang salah satu hewan peliharaannya ya, yaitu seekor kucing. Nah, lalu dia menjelaskan secara rinci ya, secara detail ciri-cirinya seperti apa dan dia suka apa. Oke, itu dia contoh daripada teks deskripsi ya. Oke, lalu bagaimana untuk mengetahui ciri-ciri ataupun unsur-unsur bahasa yang digunakan dalam deskripsi atau deskriptif teks ya. Oke, yang pertama di sini teks deskripsi itu biasanya menggunakan noun ya, atau focus on the specific participant, atau kata benda yang spesifik ya. Misalnya my best friend, my dog, Borobudur Temple, dan lain-lain. Nah, selain itu terkadang juga menggunakan kata benda yang mendapat pemberian kata sifat ya. Misalnya an intelligent student dan a big garden. Oke, itu dia yang ciri-ciri yang pertama ya. Yang kedua, menggunakan simple present tense. Jadi sama dengan teks yang sebelumnya kita pelajari ya. Masih menggunakan kata kerja bentuk pertama ya. Dan juga kata kerja yang dapat menggambarkan keadaan objek atau mengisyaratkan kepemilikan ya. Misalnya my house has 2 living rooms. Sinta is beautiful, dan lain-lainnya. Oke, itu cirinya yang kedua. Lalu yang ketiga yaitu adjektif ataupun kata sifat. Kata sifat yang digunakan untuk menjelaskan objek ya, yang lebih spesifik seperti pantai yang indah, pria yang tampan, tempat terkenal di Jakarta ataupun di Indonesia ya, dan lain-lainnya ya. Oke, lalu yang terakhir adalah kata kerja. Kalau di sini action verb ya, kata kerja tindakan ya, atau kata kerja yang menunjukkan adanya suatu tindakan atau kegiatan ya. Misalnya lari, tidur, berjalan, potong, dan lain-lain. Oke, baiklah, itu dia sedikit penjelasan tentang teks deskripsi. Semoga melalui pembelajaran kali ini kalian bisa menganalisa jenis teks deskripsi atau bahkan bisa membuat teksnya sendiri ya. Oke. Jika ini bermanfaat, silakan share video ini ke seluruh media sosial yang kalian punya ya. Oke, saya rasa cukup untuk kali ini. Thank you for your attention and see you.